أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون كما قال الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد Ma'asyiral hadirin jemaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, senantiasa marilah kita memuji kepada Allah Subhanahu wa taala, satu-satunya yang maha dan berhak untuk kita puji. Dan tidak pula lupa kita senantiasa bersyukur terhadap segala nikmat dan karunia yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu banyak, begitu besar karunia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk hamba yang bersyukur dengan nikmat tersebut, bukan hamba yang kufur. Salam-salam mudah-mudahan senantiasa terlimpahkan dan tercurahkan kepada uswah Muhammad kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral hadirin jemaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Khotib berpesan kepada para jemaah dan diri pribadi, mari sama-sama kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan salah satu jalan. Mari kita meningkatkan kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah dengan kualitas ibadah yang semakin baik, maka akan ada takwa di dalam diri kita, dan itulah sebaik-baik bekal untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral hadirin jemaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya sebagai umat Islam, kita ini ingin menjadi hamba-hamba yang selalu dan senantiasa berjalan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kita ingin menjadi hamba-hamba yang senantiasa mendapatkan jaminan kehidupan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik ketika kita hidup di dunia seperti sekarang ini, terlebih nanti kita hidup di alam yang kekal abadi, yaitu di akhirat kelak. Rasulullah SAW di dalam satu hadis yang diriwayatkan Al-Imam Abu Dawud, beliau pernah mensabdakan salah satu kulluhum dhaminun ala Allah. Ada tiga golongan hamba atau tiga golongan orang yang mereka itu dhaminun Allah, yang mendapatkan jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama siapa? Yang pertama adalah orang yang ketika dia memasuki rumahnya dan kemudian dia mengucapkan salam, maka dia akan mendapatkan jaminan kehidupan dunia, lebih-lebih kehidupan akhirat dari Allah Subhanahu wa taala. Wa man dakhala baitahu fasallam fa huwa dhaminun 'ala Allah. Siapa mereka yang pertama masuk rumah, mereka kemudian mengucapkan salam, senantiasa mengucapkan salam, itu adalah golongan pertama yang mendapatkan jaminan dari Allah. Dan yang kedua, wa man kharaja ila masjid fa huwa dhaminun 'ala Allah. Yang kedua adalah siapa yang mereka senantiasa keluar untuk menuju masjid-masjid Allah, adalah golongan yang kedua yang mendapatkan jaminan dari Allah. Dan yang ketiga, wa man kharaja fi sabilillah fa huwa dhaminun 'ala Allah. Siapa mereka? Yang mereka berjalan, mereka keluar untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, adalah golongan yang ketiga yang mendapatkan jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Golongan yang pertama, bersiapa mereka yang masuk rumah dan mereka mengucapkan salam, mereka itu mendapatkan jaminan dari Allah Subhanahu wa taala.
suatu yang luar biasa. Padahal kalau menurut kita hanya mengucapkan salam kita sudah sering, atau mungkin menjadi kebiasaan kita sehari-hari. Baik rumah yang dimasuki lebih utamanya adalah rumahnya sendiri dan dijawab salam itu oleh ahlinya, oleh keluarganya, atau rumah tetangganya dan dijawab itu oleh tetangganya, atau rumah karib kerabatnya dijawab oleh karib kerabatnya, atau secara umum itu adalah rumah kaum muslimin. Ada apa di balik itu? Karena seorang yang senantiasa dia bisa mengucapkan salam kepada saudaranya sesama muslim, kepada kerabatnya, kepada keluarganya, dan dibalas salam itu dengan baik oleh mereka, maka itu adalah fondasi dasar dari ukhuwah Islamiyah. Jika fondasi dasar ini tidak bisa kita lakukan, insyaallah kerjasama atau hubungan yang lainnya sesama kaum muslimin itu akan berat, susah untuk kita lakukan. Tapi ini adalah konsekuensinya. Apa konsekuensinya? Konsekuensinya adalah kita ini kalau mau dan bisa, salam kita dijawab oleh keluarga kita sendiri, oleh kerabat kita, oleh tetangga kita atau seluruh kaum muslimin, maka hendaknya kita ini bersikap yang baik terhadap mereka. Lisan kita, sikap kita itu jangan sampai menyakiti sesama kaum muslimin. Jika ada seseorang yang kita sakiti atau dalam tanda kutip itu musuh kita, gak akan mungkin Pak, gak akan mungkin ketika kita memberi salam jawab salam, atau yang sering terjadi dari jauh saja dari kelihatan, oh si A, ada si A, aduh saya cari jalan lain, musuhku itu. Ada seperti itu ya. Jadi kita harus bisa mengkondisikan lisan kita terutama dan sikap kita untuk tidak menyakiti saudara kita sama muslim. Karena sekarang ini kadang nun sewu, beda pengajian ya wis gak salah, beda guru ya kadang gak salah, beda organisasi kadang gak salah. Ini kan menjadi luar biasa ya, menjadi sesuatu yang salah yang terjadi di antara kaum muslimin. Selama beliau ini, selama dia itu masih yang namanya menegakkan sholat, itu masih dihukumi dia itu sebagai seorang muslim, dan wajib ketika dia mengucapkan salam itu berhak kita jawab salam tersebut, atau kita mengucapkan salam terlebih dahulu kepada dia. Maka menjaga hubungan baik di antara kaum muslimin itu suatu hal yang utama agar kita ini bisa yang namanya afsyus salam, menyebarkan salam, yang secara lebih luasnya adalah kita ini menebarkan kasih sayang di antara kita kaum muslimin, dan lebih luas lagi kasih sayang itu juga kita tebarkan kepada orang-orang non muslim yang dengan caranya sendiri ya, dengan caranya sendiri yang diatur di dalam agama kita. Maksudnya ini jamaah sholat Jumat yang dihormati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Golongan yang kedua yang mereka mendapatkan jaminan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa man kharaja ila masjid fa huwa mu'minun Allah. Siapa mereka yang keluar menuju masjid-masjid Allah, mereka itu mendapatkan jaminan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa mereka keluar menuju masjid? Ya, salah satunya adalah siapa di antara kita yang senantiasa menjaga sholat lima waktu kita di masjid-masjid Allah, maka itulah golongan yang masuk di dalam golongan ini. Jadi kita senantiasa menjaga sholat lima waktu kita ini di masjid-masjid Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita ditanya, kita ini pasti ittiba Rasul, mengikuti Rasulullah SAW. Apa yang kita ikuti pertama kali? Yang kita ikuti pertama kali bagaimana ibadah sholat Rasulullah. Karena sholat itu adalah ibadah utama. Jika baik sholat kita, insya Allah amalan yang lainnya mengikuti dengan baik. Jika jelek sholat kita, maka dihukumi jelek pula amalan yang lainnya. Kita lihat Rasulullah SAW. Bagaimana beliau sholat fardunya, sholat wajibnya? Hampir Rasulullah tidak pernah sholat wajib atau sholat fardu itu kecuali dilaksanakan di masjid, mau di tempat kerja kita, ya, mau di toko kita, mau di rumah kita, ketika ada panggilan kita. Kalau
tidak ada udzur syar'i yang menghalangi kita semua, mari kita datangi. Itu salah satu sunnah Rasulullah para ulama, menjaga sholat fardu kita, sholat lima waktu kita di masjid-masjid Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga bisa bermakna orang yang mendatangi masjid-masjid Allah adalah orang yang mereka menyengaja untuk talabul ilmi, mencari ilmu di masjid-masjid Allah, atau membaca kitab Allah, atau berdoa berzikir di masjid-masjid Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada inti yang kedua ini adalah bahwasanya siapa di antara kita kalau ingin menjadi golongan yang kedua ini adalah orang yang hatinya senantiasa terpaut untuk memakmurkan masjid-masjid Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan berbagai cara sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Ma'asyiral hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, wa man kharaja fi sabilillah fa huwa qabilun 'ala Allah. Golongan yang ketiga adalah mereka yang keluar berjalan untuk jihad fi sabilillah, maka itu adalah golongan yang ketiga yang mendapatkan kehidupan ya jaminannya di dunia maupun di akhirat. Jihad kalau zaman dulu dan sesuai dengan asbabul nuzulnya, sebab turunnya ayat adalah memang berhubungan dengan perang. Jadi ayat jihad itu turunnya, asbabnya, sebabnya itu adalah dengan peristiwa perang yang dialami kaum muslimin di zaman itu. Memang benar, salah satu bentuk jihad itu adalah berperang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi kalau hanya penafsirannya itu saja yang namanya jihad, maka menurut saya jamaah masjid Qotijah ini gak pernah dapat pahala jihad. Ya termasuk saya. Kenapa? Karena tidak pernah perang. Maka kemudian para ulama menafsirkan ayat ini tidak hanya sempit berperang, perang memang salah satunya. Kalau memang ada panggilan berperang. Kemudian yang berikutnya adalah barang siapa yang telah mengeluarkan di dalam Al-Quran adalah hartanya dan jiwanya untuk berjihad di jalan Allah, menempuh di jalan Allah, meninggikan kalimat Allah, itu adalah disebut jihad fisabilillah. Perhatikan ayatnya adalah dengan hartanya, bi amwalihim wa anfusihim. Dengan harta dulu, baru dengan jiwa. Kenapa? Karena memang seorang manusia itu hakikatnya tidak semua orang yang berharta itu mau mengeluarkan hartanya untuk jihad. Kadang orang itu banyak hartanya, tapi nggak pernah dia itu mengeluarkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betapa juga kita lihat banyak orang kaya nun sewu yang ternyata daftar haji aja belum, padahal hartanya banyak. Padahal dia bisa membayar haji itu dengan sekali bayar. Tapi banyak juga yang tidak melaksanakan itu. Juga tidak banyak juga yang tidak melaksanakan jihad fisabilillah dengan hartanya. Jadi harta itu merupakan ujian bagi kita. Harta dulu yang disebutkan oleh Allah, baru jiwa kita. Kalau jiwa kita insya Allah kita semua bisa dengan tenaga, dengan pikiran kita, semuanya insya Allah bisa. Kalau dengan harta belum tentu kita bisa. Maka jihad adalah suatu hal yang bisa membuat umat Islam ini menjadi tinggi, bisa menjadi mulia. Bahkan musuh-musuh Islam itu takut jika jihad itu ditegakkan. Tetapi ketika jihad itu tidak pernah kita tegakkan di antara kita kaum muslimin, maka musuh-musuh Islam itu akan mempunyai dampak pada kita. Apa salah satunya? Jumlah kita banyak, tetapi kita ini tidak mempunyai peran yang penting, tidak mempunyai peran mengambil keputusan, sehingga kita banyak bagaikan buih di lautan. Kita itu tidak ditakuti oleh orang-orang non-muslim atau musuh Islam. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ma'asyiral hadirin
Jemaah sholat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di khotbah kedua ini merupakan kesimpulan dari khotbah yang pertama, bahwasanya ada 3 golongan yang mereka itu mendapatkan jaminan kehidupan di dunia, lebih-lebih nanti di akhirat. Yang pertama adalah mereka yang senantiasa mendapatkan kasih sayang di antara kaum muslimin. Salah satunya jalannya atau caranya dengan mendapatkan salam, dan salam itu dibalas oleh saudara kita sesama kaum muslimin. Yang kedua adalah mereka yang senantiasa hatinya terpaut untuk memakmurkan masjid-masjid Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu jalannya adalah dijaga sholat lima waktunya itu di masjid-masjid Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ketiga adalah mereka yang berjihad di jalan Allah, jihad yang utama dengan harta, baru dengan jiwa. Mari sama-sama kita koreksi di dalam diri kita masing-masing, introspeksi di dalam diri kita masing-masing. Sudahkah kita ini ada di dalam 3 kategori di atas? Orang-orang yang mendapatkan jaminan kehidupan di dunia, lebih-lebih di akhirat. Apakah kita ini menjadi orang yang gampang mendapatkan kasih sayang? Hubungan kita baik dengan tetangga kita, dengan kerabat kita, atau kita menjadi orang yang kedua, kita ini yang hati kita senantiasa terikat di masjid-masjid Allah untuk memakmurkan masjid-masjid Allah, atau kita orang yang ringan untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, terutama dengan harta kita. Mari sama-sama kita koreksi diri kita masing-masing. Kalau ada salah satunya, alhamdulillah di dalam diri kita. Bahkan mungkin 3-tiganya ada di dalam diri kita, luar biasa. Mohon maaf jika ternyata 3-tiganya itu tidak ada kriteria di dalam diri kita. Mari sama-sama kita berusaha untuk menghadirkan ciri-ciri tersebut di dalam diri kita, agar kita termasuk golongan orang yang mendapatkan jaminan kehidupan dunia maupun akhirat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan keistiqomahan kepada kita semua untuk bisa berjalan di jalan Allah, istiqomah di jalan Allah, dan kita insya Allah diwafatkan oleh Allah dalam keadaan husnul khatimah. Amin Allahumma amin. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jazaa wa ziyadatan fil 'ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa najjina minan nari wal abwar inda nisa. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Allahumma a'inna 'ala dhikrika wa syukrika wa husna ibadatik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadah Allah, aqimis shalah wa rahmatullahi akbar.